Pada pagi hari ini, insya Allah untuk pagi hari ini insya Allah akan kita laksanakan 2 menit lagi insya Allah untuk sholat Idul Adha di Ustadz Dr. Ahmad Ibn Bahar LC MSI. Kemudian untuk imamnya insya Allah Ustadz Dr. Arif Wahdani LC MHUM. Dimohon untuk jamaah semuanya untuk bisa bersiap-siap menyiapkan tempatnya masing-masing, dimohon untuk bisa meluruskan bagi yang masih kosong untuk bisa menempati tempat-tempat yang masih tersedia. Insya Allah akan kita laksanakan 1 menit lagi. Allah. Dan Idul Adha itu tidak diciptakan oleh Allah terlalu jauh, karena sesungguhnya muatan di dalamnya sangat terkait. Sesungguhnya titik tekannya ada di 2 poin, yaitu anak dan harta. Maka ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabiullah Ibrahim dan Tuhan kita semua, menguji Nabiullah Ibrahim dengan kalimat perintah-perintah. Kemudian perintah itu segera dilaksanakan tanpa babi bu, tanpa penundaan, langsung, sehingga bahasa Al-Quran adalah fa'atammahun. Maka kemudian Ibrahim menyempurnakan tugas tersebut dengan optimal. Inilah yang perlu kemudian kita tiru sebagai
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya syariahnya 50% dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Keluarga Ibrahim penuh dengan pengorbanan tersebut. Semenjak beliau menikah dengan Sarah, kemudian Sarah menghadiahkan Hajar kepada beliau sebagai istri. Kemudian Hajar melahirkan Nabiullah Ismail. Semenjak inilah pengorbanan bertubi-tubi dipertontonkan kepada kita semuanya. Nanti akan sangat terkait dengan keluarga dan harta. Kembali kepada yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya titik poinnya adalah keluarga ataupun anak, dan yang kedua adalah harta. Semenjak kemudian Hajar melahirkan Ismail, qadarullah Sarah cemburu. Sebagaimana watak wanita biasa ya, bukan sebuah negatif, tetapi itu sunnatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar menjauh dari Sarah, dari Palestina menuju ke Makkah. Mengatakan sedikit pun atau berkomentar sedikit pun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar. Baru beberapa langkah Hajar bertanya, "Mau kemana engkau wahai Ibrahim?" Beliau terus bergerak tanpa menjawab pertanyaan Hajar. Diulang lagi, "Mau kemana engkau wahai Ibrahim?" Tidak dijawab pula. Begitu yang terakhir baru Hajar berpikir. Inilah taufik dari Allah ya. Dibalik pertanyaannya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami? Iya, kata Ibrahim. Kemudian beliau langsung berangkat. Jadi meskipun menjawab tapi hanya iya. Karena apa? Ini perintah Allah. Perintah Allah itu tetap nomor satu. Nah, maka ini menjadi perjuangan yang hebat, pengorbanan yang hebat yang perlu kita jadikan suri tauladan. Kemudian masih pula tentang keluarga Ibrahim. Begitu Ismail dewasa, maka Ismail ini kemudian menikah tanpa dijenguk sedikit pun oleh Ibrahim ya. Baru setelah menikah baru dijenguk. Ternyata qadarullah istrinya kurang baik, kurang solehah, maka diminta untuk kemudian menceraikan Ibrahim dengan bahasa isyarat yang semuanya kita sangat paham itu ya. Jadi hendaknya engkau melepaskan engsel pintu rumahmu, kata Ibrahim kepada menantunya, kepada istrinya Ismail yang waktu itu ditinggal Ismail berburu. Jadi di rumah hanya ada istrinya. Tolong dipesankan ya kepada suaminya, tolong nanti kalau suamimu datang katakan padanya hendaknya engkau melepas engsel pintumu. Karena apa? Karena jawaban istri Ismail itu kurang menunjukkan kesalehan. Ketika ditanya bagaimana keadaanmu nak, maka jawabannya adalah ya terkadang saya sehari makan, terkadang tidak. Terkadang ya enak, terkadang tidak enak. Itu tentu bukan jawaban yang tepat. Kalau kita mungkin sudah soleh ya, sudah solehah orang seperti itu. Tapi ini kan calon istri Nabi. Maka jawaban itu kemudian yang menyebabkan Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya meskipun melalui menantunya yang tidak paham dengan bahasa isyarat tadi untuk menceraikan. Sampai segitunya perjuangannya. Terus begitu ya, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim dengan Ismail untuk mendirikan Ka'bah. Kemudian Nabiullah Ismail sebelum itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Nah, disembelih ini sesungguhnya adalah titik poin yang kita bahas.
Kenapa? Karena penyembelihan itu sesungguhnya kalau kita ambil itu berasal dari ayat Al-Quran surat As-Saffat yang paling kunci ini ya, surat ayat yang paling kunci terkait itu yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ismail itu mengalami masa dewasa, kemudian Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat aku menyembelih engkau. Aku bermimpi ini anni azbahuka. Dalam mimpi aku melihat dalam mimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Ujian pengorbanan seperti itu. Abu Yusuf, beliau itu ketika berada di makom ataupun di majelis ilmu Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah, beliau itu pernah satu ketika dikabari bahwa anaknya wafat. Maka beliau tersenyum kemudian mengatakan, wahai orang yang membawakan berita tentang kewafatan anakku, saya minta tolong supaya anakku dimakamkan, sedangkan aku tetap masih berada dalam majelis ilmu Imam Abu Hanifah. Kalau orang sekarang pasti dikatakan ayah macam apa itu, tetapi ini adalah ilmu. Saking luar biasanya mereka menghormati ilmu. Hasan al-Banna tidak jauh berbeda, ulama yang punya cerita demikian pula. Ketika anaknya wafat, kemudian ia berkata kepada yang memberitahu, apakah ada keluarga yang memakamkan? Ada. Apakah tahu jalan menuju ke makam? Tahu. Ya sudah, makamkan. Sementara saya tetap berdakwah di sini. Itulah pengorbanan. Pengorbanan yang pasti punya risiko, dan risiko itu bertumpu pada anak ataupun keluarga ya, dan harta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita. Kalau kita sering baca Al-Qur'an, kita pun juga sangat paham bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Ada pula dalam ayat lain yang juga itu diberikan kepada anak turun kami. Itu adalah ketika Allah menjanjikan bahwasannya Nabiullah Ibrahim dijadikan sebagai seorang pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, anak turun kami juga ya Allah. Banyak yang seperti itu. Dan contoh pada orang-orang di sekitar kita juga mengambil contoh dari Nabiullah Ibrahim untuk terus-menerus berbenah diri, untuk terus-menerus bisa lebih baik, tidak terpengaruh dari ujian-ujian harta maupun keluarga. Dan semoga pada bulan Dzulhijjah, hari besar umat Islam ini, kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Rabbi
Gitu. Nah, gitu. Sampai pahami. Contohnya